أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis untuk dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka kita menambah ilmu kita, yang mana dengan ilmu tersebut bisa menjadi wasilah agar kita semakin takut kepada Allah. Terlebih-lebih lagi, kitab yang sedang kita bahas ini adalah sebuah kitab yang memang khusus membahas agar hati kita menjadi lembut atau lunak, karena kecenderungan hati kita yang keras karena mungkin maksiat kita, mungkin dosa-dosa kita, mungkin karena banyaknya ketawa kita, atau karena tenggelamnya kita dengan urusan duniawi yang sehingga membuat hati kita menjadi keras. Maka diharapkan dengan kita mengkaji tentang hadis-hadis kitab Riqaq dari Sahih Bukhari ini bisa melembutkan hati kita. Yang paling utama yaitu kita bisa selalu mengingat bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Itu yang jadi tujuan utama kita, itu yang jadi motivasi utama kita. Dan kehidupan dunia ini yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan ujian-ujian adalah kehidupan yang sementara, sehingga kita melaluinya itu bisa dengan smooth, bisa dengan tenang. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kita bisa menghadapinya dengan tenang, karena tujuan utama kita bukan kehidupan ini tapi adalah kehidupan di akhirat nanti. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, kita sampai pada 2 bab terakhir dari kitab Riqaq ini, sudah menjelang akhir, tapi ini hadisnya lumayan banyak, jadi ya kita baca satu persatu gitu. Imam Bukhari kemarin kita sudah masuk tentang bab sifatil jannati wan nar, bab sifat surga dan neraka. Hadis pertama sudah kita bacakan kemarin dengan makna yang sama. Hadis kedua, Imam Bukhari berkata, haddatsana Musaddad haddatsana Ismail akhbarana Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an Usamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Imam Bukhari di awal-awal bab tentang sifat surga neraka ini, beliau menjelaskan tentang karakteristik penghuni surga dan penghuni neraka. Nabi bersabda, "Kuntu ala babil jannah fakana ammatu man dakhalahal masakin." Jadi ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj dan melakukan tur dengan malaikat Jibril, diperlihatkan tentang surga dan neraka, beliau bercerita bahwasanya ketika saya berada di pintu surga,
Fakana ammatu man dakhalahal masakin, yaitu kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jad mahbusun, sedangkan orang-orang yang kaya ini masih tertahan. Jadi waktu awal-awal Nabi masuk diperlihatkan tentang surga, yang pertama kali masuk surga mereka penghuninya mayoritas orang-orang miskin, sedangkan orang-orang yang punya harta mereka disibukkan dengan hisapnya harta mereka sehingga mereka tertahan, tidak bisa masuk surga dulu sebelum menyelesaikan hisapnya. Ini jarak antara orang miskin dan orang kaya ini sekitar 500 tahun. Ini waktu yang cukup lama. Jadi harta kita ini mulai dari semua yang kita kumpulkan, semua yang kita miliki ini akan dihisap oleh Allah dan akan ditanya dengan dua pertanyaan. Dari mana dapatnya dan dikemanakan harta tersebut. Ini makanya ini sebuah tantangan besar bagi kita agar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa harta ini kita gunakan sebaik-baiknya. Yang pertama kita cari dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan dengan cara yang baik. Agar bisa seperti itu ya, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Jadi tidak semua rezeki kita dapatkan ini akan bisa lolos kita dapatkan, enggak. Pasti akan ditanya dengan detail. Sebenarnya kisah tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka ini, mereka sebenarnya umpama ini niatnya benar, mereka itu sebenarnya sudah menjalankan seandainya mereka dihisap, mereka selamat dengan hisab tersebut. Contoh misalnya yang pertama kali masuk neraka yaitu orang-orang yang ahli jihad. Mereka didatangkan, satu orang ini didatangkan, kemudian Allah membeberkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Wahai fulan, kamu dulu saya kasih kekuatan, kamu dulu saya kasih kepandaian strategi, kamu dulu saya kasih fisik yang kuat, pintar perang, pintar bawa senjata. Terus ketika Allah membeberkan semua nikmat-nikmat tersebut, hamba tersebut mengakui benar Allah, saya telah engkau berikan begini dan begini. Kemudian Allah menanya pertanyaan kedua, setelah Allah beberkan semua kenikmatan tersebut, kenikmatan yang saya berikan tadi kamu gunakan untuk apa? Kemudian dia menjelaskan, saya gunakan untuk perang, saya gunakan untuk membela agama Allah, semua jalan-jalan jihad saya lalui semuanya. Saya lakukan ini karenamu ya Allah lah. Sing bleseke nang yang dia mengatakan bahwasanya saya melakukan ini semuanya karena padahal dia riya. Umpama dia niatnya benar, dia lolos dengan fase hisab ini. Karena semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu sudah disalurkan dengan jalan yang benar. Orang yang kedua, wahai fulan, kamu dulu saya kasih ilmu, saya kasih kecerdasan, saya kasih kamu yang ahli ustadz yang akhirnya masuk neraka ini, yang dia salah niat. Kamu dulu saya kasih misalnya kecerdasan berpikir, kamu bisa gampang untuk menghafal, gampang untuk menguasai ilmu. Dia ketika dipaparkan seperti itu, orang ini mengaku, ya Allah, saya mengakui semua kenikmatan tersebut. Kemudian nikmat-nikmat tersebut kamu gunakan untuk apa? Nikmat-nikmat tersebut, kepandaian saya gunakan untuk mengajarkan agamamu, saya gunakan untuk memotivasi orang untuk beribadah kepadamu. Saya menjadi orang yang berdakwah. Saya lakukan ini karenamu. Dia salahnya di sini. Karena dia salah niat, dia pengen riya. Kamu dulu cuma pengen dianggap, kamu dulu cuma pengen dikatakan sebagai ustadz, maka kamu sudah dapat pahalamu. Sekarang masuk neraka. Tapi seandainya orang ini niatnya benar, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa kecerdasan tadi, dia sudah gunakan dengan benar. Dia lolos dalam fase ini seandainya niatnya benar. Sama yang ketiga, orang yang dikasihkan harta oleh Allah. Wahai fulan, bukankah kamu dulu saya kasih begini hartamu banyak,
golek rezeki gampang, glidir bahasa lancar sehingga hartamu banyak. Orang tersebut mengakui, ya Allah, saya mengakui nikmat-nikmatmu. Kemudian nikmat yang saya berikan kepadamu, kamu gunakan untuk apa? Kemudian saya semua jalan-jalan kebaikan yang menggunakan harta semuanya sudah saya salurkan. Saya sudah sedekah, saya sudah begini semua. Dia menggunakan sesuai dengan nikmat ini sudah digunakan dengan cara yang benar. Hanya saja niatnya salah. Makanya Allah menegur, kadzabta, kamu dusta, kamu begini agar kamu dikatakan orang yang dermawan. Sehingga dan kamu sudah mendapatkan pahalamu di dunia, maka sekarang kamu masuk neraka. Seandainya orang ini niatnya benar, maka dia sudah fase hisabnya pasti lolos, karena semua yang nikmat yang Allah diberikan kepada dia digunakan dengan cara yang benar. Jadi itu saudara, kita harus benar-benar melihat coba harta kita, kemudian kemampuan rezeki yang Allah berikan kepada kita sudah kita gunakan untuk apa? Apakah sudah kita gunakan di jalan yang benar atau belum? Ini semuanya pasti akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau orang miskin gampang dia, wong yo oleh semene dicake entek wis langsung lolos mlebu surga. Sedangkan orang yang hartanya banyak ini hisabnya panjang sehingga dia tertahan belum masuk ke dalam surga. Sehingga Nabi mengatakan mayoritas penduduk surga orang-orang miskin. Dari sisi ini tadi. Kemudian yang kedua dari sisi bahwasanya ketika seseorang diuji dengan kesabaran dan diuji dengan kenikmatan, ini kalau orang itu diuji dengan musibah dia bisa sabar, harusnya seperti itu idealnya, dan diuji dengan nikmat dia bisa syukur. Cuman masalahnya ketika seseorang ini yang mayoritas orang bisa bersabar ketika diuji dengan kemiskinan, sehingga dia bisa bersabar, bisa istiqomah menjalankan agama sampai dia mati. Tapi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan ini banyak yang tidak bisa bersyukur, sehingga itu justru menjerumuskan dia menuju neraka jahanam. Makanya Nabi mengatakan mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin yang bisa sabar dengan kemiskinannya sampai meninggal, dia tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian ghairu an ashaban nar qad umira bihim ilan nar wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Kemudian Nabi setelah itu diperlihatkan tentang neraka. Beliau berdiri di depan pintu neraka. Ternyata mayoritas penduduk neraka adalah wanita, ibu-ibu. Kenapa? Karena ya di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwasanya wanita ini kebanyakan mereka termasuk kufur terhadap nikmat atau mungkin kufur terhadap suaminya. Dan ini terlontar bahwasanya dalam hadis yang lain itu ketika seseorang suami sudah berusaha berbuat baik kepada istrinya, ini termasuk gawan nih, sifat yang itu ingat itu. Maksudnya nggak semua orang, tapi mayoritas seperti itu. Jadi, ketika suami sudah berusaha berbuat baik dalam waktu yang lama, ketika suatu saat dia melihat sesuatu yang tidak senang dari suaminya, maka dia mengatakan maro'aitu minka khairun qat. Saya belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini termasuk contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya ketika para suami ini sudah berusaha berbuat baik kepada ibu-ibunya, pada istrinya dalam waktu yang lama, ternyata ada satu hal yang
nggak cocok. Dia akan mengatakan jadi semua kenikmatan, semua perbuatan baik itu nggak dianggap. Aku ora tahu ngerti awakmu gawe apik blas. Ini contoh. Ini menandakan bahwasanya memang wanita itu lebih mengedepankan perasaan dibandingkan dengan akalnya. Ini hadis-hadis seperti ini untuk direnungkan ibu-ibu nggih. Untuk direnungkan ibu-ibu. Jangan digunakan para suami untuk membantai istrinya. Jangan. Loh kayak tontonan kayak. Bukan untuk seperti itu. Hadis-hadis seperti ini adalah bahan renungan untuk para ibu-ibu. Bahwasanya memang sebenarnya tugas wanita jalan perempuan untuk masuk surga itu gampang saja. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Salat 5 waktu tertib. Wa shamat syahruha. Puasa Ramadan tertib. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Wis tok. Ora butuh sing aneh-aneh. Maka faqila udkhul jannata min abwabin syi'ti. Masuklah surga dari pintu mana kamu akan masuk. Silahkan surga diblakne. Monggo silahkan masuk dari pintu mana aja. Itu gampang ngomong mboten niku. Berarti tugasnya gampang. Salat tertib, puasa Ramadan tertib, menjaga kemaluan dan taat pada suaminya. Niku jane gampang ngomong angel nyatane yo. Karena itu beratnya di situ. Ternyata tidak mudah. Banyak wanita-wanita yang tidak lolos dari itu. Padahal ya memang cobaan wanita adalah dari suaminya. Cobaan wanita dari sisi suaminya. Harapnya untuk taat itu ternyata memang cobaan berat. Seandainya ini mudah, maka wanita menjadi mayoritas ahli surga. Karena itu sebenarnya cara masuknya gampang. Masuk surga dibukakan semua pintu untuknya. Sholat 5 waktu ini tertib, puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suaminya, dia bisa masuk surga dari pintu mana aja dia bisa masuk. Ternyata tidak mudah, karena itu ada cobaan wanita. Adapun bapak-bapak kalau mau merenung tentang hadis-hadis, coba jenengan buka-buka hadis-hadis tentang bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana berlemah lembut kepada istrinya, menjadi orang yang terbaik bagi istrinya. Ngoten iki jadi renungan bapak-bapak. You know mboten? Aja kuwalik. You know mboten? Karena bisa jadi masalah seperti ini dadi rame yo ngono. Sing lanang senengane nyerang istrine. Kowe iki lho dadi wong wedok mbok yo ngono. Kebanyakan ora gelem taat karo suami mlebu neraka, malah nyerang bojone. Padahal itu sebenarnya bahan renungan untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak harusnya yang jadi bahan renungan, yo hadis-hadis bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, itu terapkan. Bagaimana berlemah lembut kepada istrinya, bagaimana bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, menerima keluhan istrinya, bersabar terhadap kelakuan istrinya. Ngoten niku. Memang intinya tetap sabar. Yang laki-laki sabar kepada istrinya, yang ibu-ibu juga sabar kepada suaminya. Karena seandainya ini taat kepada suami, podo-podo sama-sama manusia ini kadang-kadang sulitnya di situ. Kon sabar itu memang susah. Ini tantangan berat bagi kita. Makanya ini Nabi sedang menjelaskan karakteristik tentang penghuni surga dan neraka. Jadi mayoritas penghuni surga itu adalah para orang-orang miskin yang dia bisa bersabar ketika diuji dengan kemiskinan sampai dia meninggal dan dia istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mayoritas penduduk neraka adalah para wanita yang dia tidak sabar untuk berkhidmat kepada suami-suami mereka. Ini sebuah kabar yang seharusnya menjadi perhatian kita. Makanya saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu. Insyaallah ya wis apik-apik. Sing anu ya wong kono-kono yo. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli surga. Kemudian
hadis selanjutnya, ini Imam Bukhari mencoba menjelaskan tentang bagaimana besarnya atau luasnya surga dan neraka. Imam Bukhari berkata, hadatsana Mu'ad bin Asad, akhbarana Abdullah, akhbarana Umar bin Muhammad bin Zaid an Abih, annahu hadatsahu an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh bukan, ini masih tentang belum luas ya. Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji'a bil maut hatta yuj'al bainal jannati wan nar tsumma yudbah. Jadi ketika semua ahli surga sudah masuk surga, jadi kan penduduk surga ini ada yang langsung masuk surga, ada yang pertama kali masuk duluan, ada yang masuknya belakangan, ada yang adalah penduduk surga ini yang masuk neraka duluan, dicuci karena dosa-dosanya banyak dan tidak diampuni oleh Allah, dia masuk dulu ke dalam neraka. Tapi dia tetap statusnya nanti penduduk surga, cuman dia dihukum dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Nah, nanti ketika sudah masa hukuman itu selesai, dientas kabeh, penduduk surga yang masuk neraka ini sudah diangkat semua dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi semua penduduk surga itu sudah final, penduduk neraka sudah final, sudah tidak ada lagi yang keluar dari neraka dan sudah tidak ada lagi penduduk neraka yang masuk surga. Maka Allah menjadikan maut di antara surga dan neraka, diwujudkan menjadi kambing, kemudian kambing itu disembelih. Wahai penduduk surga, kalian melihat ini apa enggak? Mereka semua mengenali. Cita bil maut hatta yaj'al bainal jannati wan nar tsumma yudbah. Kemudian kematian itu disembelih oleh Allah. Jadi sudah tidak ada lagi kematian. Tsumma yunadi munadin ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut. Dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, sudah tidak ada lagi kematian. Jadi yang namanya kematian ini sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya kekal selama-lamanya di situ. Wa yazdadu ahlal jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari hazanan ila husnihim. Jadi setelah mendengar seperti itu kan penduduk neraka ini sedikit ada ketika dipanggil, ada yang memanggil wahai penduduk neraka, mereka mengangkat wajah mereka berharap bahwasanya mereka akan keluar dari neraka. Ternyata dikatakan wahai penduduk surga, kalian selama-lamanya di sini, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian selama-lamanya di sini, tidak ada lagi kematian. Maka setelah itu yang namanya penduduk surga bertambah senang, mendapatkan nikmat. Setelah ada pemberitaan itu, berarti kenikmatan ini tidak akan ada habisnya. Khalidina fiha, kekal terus, nggak ada ujungnya. Dia merasakan kenikmatan terus, maka yang asalnya sudah senang dia bertambah senang. Penduduk neraka juga seperti itu, yang asalnya sudah menderita, dengan adanya pemberitaan itu kalian di sini terus selamanya, disiksa terus, diobong terus, tidak ada lagi kematian. Mereka juga bertambah dengan semakin bertambah penderitaan mereka. Ketika kita ingat tentang hadis, ketika kita ingat tentang kabar ini bahwasanya akan ada saat bahwasanya pemberitaan seperti itu, kita akan masuk surga terus-terusan abadi, maka kita harus renungkan ketika pemberitahuan itu terjadi, posisi kita di mana. Kita harus sering merenungkan, ya Allah, sering berusahalah untuk mengingat tentang ini. Ketika ada orang yang memanggil wahai penduduk surga, kalian di surga terus, wahai penduduk neraka, kalian di neraka terus, saat itu kita posisinya di mana? Nah, kalau kita di surga enak, kalau enggak, makanya agar kita bisa masuk surga, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, yaitu dengan meningkatkan amal soleh kita, kemudian membersihkan hati kita, pekerjaan hati kita,
dilakukan dengan benar. Ketakwaan kita tingkatkan. Itu nggak ada cara lain, cuma ini kok. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan agar kita besok ketika dipanggil panggilan itu kita berada di surga, yaitu kita meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ketakwaan kita, menjauhi larang-larangan, dan kita berusaha membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian jadi penduduk surga dan neraka itu juga merasakan kesenangan, dan juga penduduk surga merasakan kesenangan terus, penduduk neraka merasakan penderitaan terus. Kemudian hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, hadatsana Mu'ad bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul li ahlil jannah. Allah ketika sudah penduduk surga masuk surga, Allah mengatakan kepada penduduk surga, dan penduduk surga sudah merasakan kenikmatan surga. Kemudian Allah memanggil mereka. Yaqulu li ahlil jannah, ya ahlal jannah. Fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik. Allah memanggil, wahai penduduk surga. Mereka dalam, ya Allah, labbaik wa sa'daik. Fayaqulu hal raditum. Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian ridho dengan kenikmatan yang kalian rasakan? Allah nanya seperti itu. Maka penduduk surga menjawab, fayaqulun wa ma lana la tardha wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Wa ya Allah, mengapa kami tidak ridho? Kok iso kami gak ridho? Ya gak mungkin. Wong kami merasakan kenikmatan yang belum pernah Engkau memberi kami sebuah kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhlukmu sebelumnya. Jadi penduduk surga itu merasakan kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Makanya Allah nanya, kamu seneng gak di sini? Ya seneng dong. Mosok ada orang merasakan kenikmatan kok nggak seneng? Maka fayaqulu, Allah berkata, ana u'tikum afdhala min dzalik. Ketika mereka menjawab, kami senang di sini, kami ridho di sini ya Allah, saya akan berikan lagi kenikmatan yang lebih afdal daripada ini semua. Qalu ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Pada penduduk surga yang sudah merasakan kenikmatan, mereka merasakan bagaimana bertempat di sebuah rumah, yang mana rumah itu sangat indah, dari berlian yang diukir. Jadi bukan kok kalau kita di dunia kan rumah itu kan dari botol yang disusun-susun, enggak, berlian utuh diukir. Begitu indah. Kemudian mereka merasakan kenikmatan surga. Alal araiki yang unzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im gitu. Mereka berada di atas dipan-dipan di surga, saling melihat satu dengan yang lain. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan, dari wajah mereka terpancar kenikmatan. Semua yang mereka lihat itu menyenangkan. Nonton keluarga ini seneng, nonton bucu-bucu ini seneng, nonton pokoknya semua kenikmatan ada di sana. Bahkan ketika pengen sesuatu, buahnya pohonnya itu direndahkan, pengen mangan salak, moro-moro tangganya datang di depan kita, garek medek tok. Terus ada pelayan-pelayan yang melayani minum-minuman itu dalam cangkir-cangkir, kita tinggal minum. Masya Allah, semua kenikmatan kenikmatan yang tidak ada habisnya, selalu seperti itu. Ternyata masih ada nikmat yang di atasnya itu. Mereka bingung, nikmat mana lagi yang lebih baik daripada ini? Qalu ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Fayaqulu uhilla 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abadan. Wahai hamba-hambaku, wahai penduduk surga, mulai hari ini
saya halalkan bagi kalian keridhoanku, dan saya tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Maka setelah itu Allah memberikan keridhoan Allah ini yang ternyata kenikmatan yang lebih besar. Keridhoan yang Allah berikan kepada penduduk surga ini adalah kenikmatan yang melebihi semua nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga. Seperti halnya yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah, wa'adallahu mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Allah menjanjikan orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan berada di dalam surga yang khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati, dan tempat yang mulia dalam surga Aden. Waridwanum minallahi akbar. Ternyata keridhaan Allah kepada mereka itu lebih besar nikmatnya dibandingkan dengan semua kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi kita tahu Allah yang selama ini menciptakan kita, yang selama ini membimbing kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, itu memberikan keridhaannya kepada penduduk surga. Ternyata ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yang lebih besar dibandingkan semua kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Makanya agar kita mendapatkan ini, kita berusaha di dunia pun kita berusaha mendapatkan keridhaan Allah, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Paham ya? Jadi ini semua butuh proses. Tidak mungkin kok kita seneng-seneng di dunia terus iso seneng-seneng di akhirat. Ora mungkin. Tidak mungkin. Karena hal yang bisa kita raih di akhirat ini harus kita capai dengan berletih-letih. Banyak amal solehnya, banyak meleknya. Ketika dicoba dengan sesuatu ya sabar. Ketika dikasihkan kenikmatan dia bisa bersyukur. Ini butuh hal yang selalu kita jaga, ketakwaan diri kita. Makanya agar kita bisa meraih seperti itu hal yang bisa kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Imam Bukhari hadis selanjutnya, Imam Bukhari berkata, haddatsani Abdullah bin Muhammad, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Abu Ishaq an Humaid an Humaid qala sami'tu Anasan yaqul usiba Harithah yauma Badr wa huwa gulamun. Jadi Anas bin Malik cerita ketika perang Badar ada sahabat yang dia masih kecil bernama Harithah bin Suraqah. Ini dia wafat kena panah nyasar. Jadi sebelum perang atau mungkin ya di tengah-tengah perang itu kena, pas waktu minum ternyata kena panah nyasar. Ini masih kecil tapi sudah masuk barisan kaum mukminin. Mas. Faja'at ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika rombongan Nabi pulang dengan membawa kemenangan, ternyata ibunya Harithah ini kehilangan, ternyata anaknya meninggal syahid di perang Badar. Lalu ibunya itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah minni. Ya Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, engkau kan tahu kedudukan Harithah di sisiku. Saya sangat sayang kepada Harithah, anakku satu, anak kesayangan saya ternyata meninggal di dalam perang Badar Nabi. Engkau sangat tahu bagaimana cintaku kepada anakku ini. Fa in yaku fil jannah asbir wa ahtasib. Wahai Nabi, kabarkanlah kepadaku di mana posisi anakku. Kalau dia masuk surga, saya tak meneng, aku tak sabar, dan saya mencari pahala dengan musibah dengan terbunuhnya Harithah. Ini ibu yang luar biasa. Anak kesayangannya ketika perang mati. Makanya datang wahai Nabi, saya sangat cinta kepada anakku Nabi. Kabarkanlah kepadaku di mana posisinya. Kalau dia ternyata masuk surga, saya akan bersabar dan saya akan mencari pahala dengan kematiannya.
Wa in takun ukhra karoma asna. Tapi nek ora, jadi nek ora mlebu surga, saya akan melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu, ya saya akan meratapinya. Nek ora mlebu surga, tak tangisi tenan bocah ini. Tapi nek mlebu surga, kalau dia masuk surga, saya akan bersabar dan saya akan mencari pahala. Nek ora, tak tangisi. Faqala waihak aw habilti aw jannata wahidah. Wahai ibu, jenengan tahu bukankah surga ini bertingkat-tingkat? Surga itu enggak cuma satu kok, surga ini bertingkat-tingkat. Innaha jinanun katsirah, dan surga ini ada banyak sekali. Maksudnya mereka derajatnya itu macam-macam. Wa innahu la fi jannatil firdaus. Lah anakmu itu berada di surga tertinggi. Nah, ibu dikasih kabar seperti itu, akhirnya dia senang. Jadi surga itu berarti menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak sama antara surga satu dengan surga yang lainnya. Nah, surga tertinggi di antara semua surga itu adalah surga Firdaus, yang mana surga itu sebagai puncaknya surga. Kalau digambarkan itu seperti piramid, itu berada di tempat yang paling atas. Jadi paling di tengah dan paling tinggi. Nah, Harithah ini posisinya di situ. Jadi ibunya dikabarkan seperti itu menjadi senang. Nah, itu kalau Nabi masih ada. Dan bagaimana sabarnya ibu tersebut, meskipun dia berusaha sabar dan juga mencari pahala. Dan tingkat-tingkat di surga itu ada banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu luas dan juga tinggi. Nanti ada hadis tentang bagaimana orang yang di bawah melihat ke atas seperti apa. Hadis selanjutnya Imam Bukhari berkata, Hadatsana Mu'ad bin Asad akhbarana Fadl bin Musa akhbarana Fudail an Abi Hazim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina mankibail kafir masiratu salasati ayyamin liraqibil musri. Jadi Imam Bukhari Nabi menjelaskan tentang bagaimana besarnya ukuran penduduk neraka. Jadi Nabi bersabda, ma baina mankibail kafir masiratu salasati ayyamin raqib al-musri. Jadi jarak antara dua pundaknya penduduk neraka. Jadi ini dua pundak ini sini sampai sini. Umpama sini menempuh perjalanan sini dari sini itu, umpama dibandingkan dengan sekarang ini orang yang naik kuda cepat. Naik kuda cepat itu sekitar salah satu ayam 3 hari. Telung dino. Ini siang malam jalan cepat laku terus. Perjalanan sini sampai sini. Jadi menunjukkan penduduk neraka itu sangat besar sekali. Sangat besar. Kemudian hadis yang lain misalnya jarak antara tempat duduknya penduduk neraka yang biasa atau duduk bokong itu seperti halnya Mekah Madinah 450 kilo. Jadi sangat luas. Jadi penduduk neraka itu badannya sangat besar sekali. Kulitnya ini ketika masuk bleng gitu kan langsung kayak ngembang gitu kan. Itu ada yang mengatakan 42 ziro, 21 meter. Ada yang mengatakan jaraknya sangat jauh sekali. Berarti giginya seperti halnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Ini menunjukkan bahwasanya semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya ukuran penduduk neraka. Wong siji lho gedene semono. Ini bukan Allah memuliakan mereka, bukan. Dibandingkan dengan penduduk surga, kalau beda.
Kalau penduduk surga yang hadis yang datang dari hadis yang sahih itu mereka tingginya seperti halnya tingginya Nabi Adam 60 dirok 30 meter wis mono. Tapi penduduk neraka ini lebih gede lagi. Untune tok, giginya tok aja sebesar gunung Uhud. Kulitnya sangat tebal. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar Allah bisa menyiksa penduduk neraka ini dengan detail. Coba allati tattali'u 'alal afidah. Neraka ini sifatnya api neraka ini membakar penduduk neraka itu langsung luar dalam, langsung masuk ke dalam jantung. Jadi nek penduduk neraka dibom set gitu. Itu langsung jerone matang. Kalau kita di dunia bakar daging itu yang matang dulu mana? Jobone tok. Bagian luar matang, yang dalamnya masih belum matang. Kalau enggak, kalau di neraka begitu masuk sret itu allati tattali'u 'alal afidah, langsung masuk ke dalam jantung. Jadi jobo jero matang kabeh. Dan kita bisa bayangkan betapa menderitanya orang-orang penduduk neraka seperti ini. Kulitnya kandel, badannya dibuat besar sehingga siksaan Allah itu bisa detail. Kita gambaran sederhana aja mungkin. Berapa menit, berapa detik kita bisa bertahan ketika di atas api. Jenengan nguruki geni lho. Jenengan taruh tangan jenengan di atas api itu. Kuat sak detik, mungkin 1 detik kuat, 2 detik kuat, 5 detik wis rada. Coba sak menit kowe ngomong. Ini mereka seperti itu selama-lamanya terus. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Ketika kulit mereka itu sudah gosong, nadijat sudah wis ora iso itu diganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul adab, agar mereka bisa merasakan siksa itu dengan detail. Sedangkan kulit ini bagaimana penuh dengan saraf-saraf misalnya. Dan bagaimana sakitnya dibakar di neraka. Ini api dunia yang masih 1/70-nya api neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan api neraka jahanam yang sangat panas. Masya Allah. Kalau ngono ini dirasakan oleh penduduk neraka terus-terusan, dan besarnya badan mereka itu menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah ingin mengadab mereka dengan sangat mendetail, dan mereka betul-betul merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini iki wong etok, satu orang segini, berapa miliar orang yang akan masuk neraka, banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya neraka. Neraka gede, berarti neraka itu sangat besar sekali. Waji ayyama idin bi jahannam. Hari itu Allah menghadirkan neraka jahanam di depan orang-orang yang ada di padang mahsyar. Satu, ketika Allah menghadirkan dituare itu ditarik dengan 70.000 tali. Masing-masing tali sing narik iki wong 70.000 malaikat. Berarti 70.000 ping 70.000. Papat 4 miliar 900 malaikat narik gedene kaya ngopo. Matahari cemplungin-cemplung, bulan dicemplungin-cemplung, sampai besarnya api itu meronta-ronta sehingga didengar oleh penduduk neraka ketika mereka mau masuk neraka itu sudah bisa mendengar geraman neraka. Ini betapa sangat mencekamnya ketika masuk neraka seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya azab yang Allah berikan di neraka itu sangat pedih sekali. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Hari itu tidak ada seorang pun yang pernah menyiksa seperti halnya siksaan Allah. Kalau kita bayangkan di dunia siksaan orang paling sadis di dunia itu kayak ngopo? Paling diseret, disalib, dipaku, dicongkel motole misalnya gitu. Kita bayangkan orang paling sadis di dunia nyiksa itu kayak ngopo? Di kepalanya disisiri dengan sisir besi kerak gitu.
Itu mungkin kita ngarani sadis. Tapi fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Hari itu belum pernah ada seorang pun yang mengazab seperti halnya azab Allah. Jadi azab Allah ini suatu azab, suatu siksaan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya. Makanya ojo pisan-pisan wani. Soalnya kalau di dunia ini sering kita dengar ucapan seperti itu. Ya apa tuh? Tidak ngurus urusanku neraka-nerakaku dhewe. Yo. Ngono ya ngono. Kalau betul-betul dia tahu bagaimana, merenungkan betul bagaimana pedihnya azab neraka, dia akan enggak berani ngomong seperti itu. Dan ini enggak cuman sejam, 2 jam, setahun, 2 jam, 2 tahun, enggak. Terus menerus. Seandainya mereka disiksa di neraka itu sebanyak butiran pasir di dunia, itu pasti suatu saat akan keluar. Tapi ternyata enggak. Makanya kita bisa bayangkan ketika tadi ada panggilan dari langit, wahai penduduk neraka, kalian di sini terus selama-lamanya, tidak akan keluar, tidak akan mati. Mereka yang sudah merasakan penderitaan seperti itu tambah menderita, tambah sengsara. Makanya ojo pisan-pisan wani karo neraka. Ittaqun nar. Nabi sering mengatakan seperti itu. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian dengan neraka yang kayu bakarnya itu adalah batu dan juga manusia. Jadi kita sifatnya manusia ketika dibakar itu yo kobong yo nyala. Jadi jangan tahu kayu bakar kan? Kayu bakar itu kalau dimasukkan ke dalam api itu ya dia terbakar, ya dia bisa murub gitu. Itu sama, manusia juga seperti itu. Ketika dibakar di neraka itu dari dalam kita juga menyalakan api. La haula wala quwwata illa billah. Ini suatu hal yang membuat kita yang seharusnya membuat kita itu berpikir keras agar kita jauh-jauh dari neraka. Makanya semua hal yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka harus betul-betul kita jauhi. Harus betul-betul kita jauhi. Karena itu tadi neraka itu sangat pedih penderitaannya. Jadi besarnya ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari menjelaskan neraka itu sangat besar. Bahkan penduduknya aja ukurannya jumbo. Sehingga dengan ukuran yang besar seperti ini, siksaannya ya sangat luar biasa. Ngerasake tambah ngerasake orang. Makanya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari api neraka. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.